Halo Virgo, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Virgo? Kita sudah ada di penghujung akhir tahun 2021. Udahkah kamu siap-siap untuk menerima dan menghadapi tahun 2022? Semoga sudah ya. Oke, tetap semangat. Semoga kebahagiaan banyak ya menanti kamu di tahun 2022. Nah, kali ini Virgo, yuk kita fun reading dulu. Kita cari tahu seseorang yang merasa bahwa kamu adalah orang yang spesial banget bagi kehidupannya dia. Itu ya. Nah, jadi orang ini bisa adalah dia yang sudah hadir dalam kehidupan kamu, pernah hadir maksudnya ya, walaupun mungkin karena satu dua hal kemudian komunikasi kalian tidak nyambung sampai hari ini. Oke, atau dia yang memang sudah datang di hadapannya kamu, entah kamu notice hadirnya dia ataupun tidak, atau bisa jadi ini adalah person yang bakalan hadir dalam kehidupan kamu di masa depan. Jadi kita biarkan saja semesta yang menuntun kita ke arah mana energi ini diarahkan ya. Oke, tapi karena ini adalah general reading, maka dipastikan ini hanya akan resonate ke sebagian dari Virgo saja. Oke ya. Nah, jika orang ini belum hadir dalam kehidupan kamu dan kamu kepingin ya seseorang seperti ini datang, maka tinggal dicocokkan saja frekuensinya. Oke, baik Virgo. Kita cari tahu dulu kayak gimana relationship kalian sekarang ini ya. Kayak gimana koneksi antara kamu dengan dia sekarang ini. Oh iya, jadi ini orang sudah hadir ini dalam kehidupan kamu. Sudah hadir atau pernah hadir ya. Jadi ini bukan seseorang yang akan datang di masa lalu. Kecenderungannya seperti itu. Tapi yang jelasnya kayak gini. Yang jelasnya bahwa akan ada komunikasi nanti di antara kalian. Akan ada koneksi. Dan ini koneksinya sudah koneksi yang dalam ya. Bisa ini dibilang asmara. Bisa ini dibilang teman tapi mesra kayak gitu ya. Nah, namun koneksinya itu agak kurang apik, agak kurang bagus gitu. Nah, untuk hal yang personal itu yang kurang bagusnya. Tetapi mungkin untuk di secara general, secara kehidupan kalian saling support. Itu ya, kalian saling support. Nah, namun, walaupun ini komunikasinya tidak terjalin di sekarang, mari yakin bahwa kamu dan dia sama-sama mengharapkan ya hidup itu baik gitu. Jadi kayak kamu ya, kamu mengharapkan kehidupan dia baik, demikian juga dia mengharapkan kehidupan kamu baik, walaupun tanpa dia di sisinya kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi tetap ada energi positive thinking di hubungan kalian ini. Terlepas dari udah kayak gimana situasi dan kondisinya sekarang gitu kan. Jadi tidak memendam duka, tidak memendam apalagi kemarahan gitu ya, enggak. Jadi ketika koneksi antara kamu dengan dia ada, saya rasa ini banyak kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah, karena seolah-olah kamu itu dan dia menghadapi satu situasi kehidupan yang kurang lebih sama. Dan di situ kalian saling nge-support satu sama lain. Nah, kayak gitu ya, berangkat dari kisah kehidupan yang atau tantangan-tantangan kehidupan yang mirip-mirip. Dan itu mendekatkan kalian sehingga nyambung dia ngobrolnya, cara pikirnya sama, cara mungkin hobinya juga sama gitu ya. Dan ini kalau mari lihat mungkin datangnya cenderung dari teman ini, pertemanan gitu. Lebih cenderung hadir hubungan kalian dari pertemanan, mungkin dari kalian ada di satu komunitas yang sama kita ya. Jadi dari hobi kayak kita, dari sesuatu yang ingin kalian ketahui atau diperkenalkan oleh sahabat. Diperkenalkan oleh sahabat gitu ya. Jadi dia ini atau kamu itu temennya temen dia. Di situ koneksi kalian akan terjalin. Nah, kita oke? Ya. Kalaupun orang ini belum datang dalam hidup kamu, saya rasa ini segera datang ini, segera datang. Mungkin nanti ketemunya itu di sekitaran bulan 6, bulan 7, entah tahun ini atau tahun depan atau tahun kapan. Tapi dia rentang-rentang di sekitaran itu ya, bulan 5, 6, 7, di sekitaran di situ. Oke, baik.
sekarang kita lihat dulu, ada apa sih, pesona seperti apa sih yang kamu miliki sehingga kamu itu menjadi seseorang yang spesial banget, seseorang yang berarti banget bagi dia. Tuh ya. Oke, nah kamu ini orangnya dewasa, menurut dia kamu dewasa, kamu itu orangnya yang bijaksana sekali, makanya tidak heran kalau ketika kamu dan dia itu bertemu, kamu adalah salah seseorang yang memotivasi dia cukup besar, gitu ya. Kamu orang yang hadir dalam kehidupan dia, yang memang memberikan pandangan tentang gimana sih itu harus berlaku secara kedewasaan. Bukan yang hanya asal tabrak sana sini, kayak gitu ya. Jadi banyak nasihat-nasihat, wejangan dari kamu itu yang membekas banget di dia, Jadi setiap kamu itu ngomong, gitu kan, dalam beberapa momen kemudian, gitu, dalam beberapa waktu kemudian dia akan lebih kayak banyak merenung, kamu nih ngomongnya apa tadi ya? Nah kayak gitu, karena dia merasa bahwa setiap ucapan kamu itu bukan hanya ucapan yang angin lalu ya, tetapi penuh makna di sana. Gitu. Jadi dia menghargai dan menghormati kamu sebagai sosok orang figur yang berperan mengenalkan arti kehidupan yang lebih dalam lagi terhadap dia. Nah kita, oke, walaupun mungkin kalian usianya samaan ya, misalnya sama-sama 35 atau mungkin beda-beda sedikit, tapi dia terkagum dengan kamu tuh bisa menyaksikan perjalanan kehidupan atau menyaksikan persoalan itu dengan cara pandang yang berbeda, gitu ya. Bukan hanya mengedepankan emosi, ketakutan, kemarahan, kayak gitu ya. Bukan hanya mengedepankan itu, tetapi kamu orang yang mencari makna di balik segala sesuatunya. Ini The Hermit adalah kartu yang memang menunjukkan energi kamu ya Virgo ya. Jadi dia bisa ngelihat kamu itu sebagaimana adanya kamu, gitu ya. Nah, dan kamu bukan mungkin tipe orang yang banyak omong ya. Banyak omong, kamu lebih banyak mungkin menyimak. Jadi dia kayak bisa ngerasa kamu tuh menerima dia seperti dia apa adanya. Nah, makanya tadi Mari bilang, walaupun hubungan kalian tidak berjalan dengan keintiman yang lebih, atau mungkin masuk ke dalam relationship yang punya komitmen di dalamnya, tetapi kamu berharga bagi dia, kayak gitu ya. Banyak ucapan kamu tuh yang masih membekas dalam ingatannya, gitu. Jadi penerimaan kamu terhadap dia itu sangat luar biasa. Itu yang sangat dia apresiasi, gitu. Dan ini ya, lihat gambarnya aja, kita interpretasikan dari segi gambarnya aja. Kamu memberikan banyak terang dalam kegelapan malamnya dia, gitu. Jadi kamu sahabat atau kekasih yang meaningful ya, yang meaningful bagi person ini, gitu. Jadi kedewasaan kamu itu memukau dia, gitu ya. Jadi kamu apa adanya, mampu menerima dia apa adanya. Nah, kayak kita ya. Oke, kita lihat dulu. Segi spiritual pun mungkin kamu bagus banget ini di matanya dia. Oke, iya. Jadi kamu tuh orangnya sangat bisa mengkontrol dirinya kamu sendiri, gitu ya. Jadi dia tidak melihat bahwa kamu tuh tipe orang panikan, tidak. Jadi dia ngelihat kamu tuh tipenya tuh tenang banget. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kamu mungkin itu luar biasa ya, tapi dia melihat bahwa kamu berhasil keluar dari tantangan itu dengan hidup-hidup, itu kan tanda kutip tentu saja. Nah, jadi sisi feminimnya kamu Virgo, walaupun kamu tuh pria, tetap ya, pria dan wanita itu tetap ada sisi feminim dan maskulin, dan perjalanan kehidupan kita ini salah satunya untuk menstabilkan ini atau membuat maskulin dan feminim kita ini sama kuatnya, gitu kan, sama besarnya, biar berselaras dengan orang lain, berselaras dengan kehidupan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu adalah orang yang cukup kuat energi feminimnya, kasih sayang kamu tuh terhadap dia itu sangat nyata, gitu ya, sangat nyata. Jadi sekiranya mungkin dia orang yang banyak melakukan kesalahan, gitu, banyak melakukan keteledoran, dan kamu adalah satu-satunya orang, menurut dia ya, kamu adalah satu-satunya orang atau salah satunya dari sedikit sekali orang yang bisa kayak bikin dia itu adem,
bikin dia itu tenang. Nah, seperti itu. Hanya kamu tanda kutip yang bisa menaklukkan dia. Gitu ya. Tentu saja dengan energi femininnya kamu itu, bukan keras jumpa sama keras. Tidak, tapi kamu tahu kapan ngerasin dia, kapan melembutkan dia. Tapi di balik kekerasan kamu yang kamu lakukan terhadap dia, dia ngerti bahwa ada rasa care di sana, ada rasa peduli di sana. Gitu ya. Jadi kamu orang yang bisa menenangkan egonya dia. Gitu kan? Karena kamu juga bisa mengkontrol diri kamu sendiri. Seseorang yang sudah selesai dengan dirinya, nah itu, kamu hampir selesai dengan diri kamu di matanya dia ya. Seseorang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menyelesaikan persoalan dengan dirinya sendiri, maka tanpa upaya yang keras, itu juga akan bisa menyelesaikan atau menghadapi tantangan-tantangan di luar dirinya. Jadi dia ngelihat kamu sosok figur yang adem, yang stabil, gitu ya, yang penuh cinta kasih, yang tanpa sungkan, tanpa merasa terpaksa untuk memberikan maaf kepada orang-orang, ya, yang mengerti bahwa ya semuanya sedang belajar, kayak gitu loh. Semuanya sedang belajar. Nah, dan kamu adalah orang yang kalaupun kamu lagi belajar, kamu belajar itu sesuatu yang lebih tinggi, gitu ya, yang mungkin itu di luar dari pikirannya dia. Nah, di sana ya, cari sesuatu yang lebih tinggi lagi, bukan yang lebih wow, gitu ya, karena kamu udah tadi melihat sesuatu di balik layar. Nah itu, kamu mampu melihat sesuatu di balik layar. Nah di sana. Ya, jadi kasih sayang kamu terhadap dia itu besar sekali di matanya dia, gitu ya. Rasa kepeduliannya kamu, walaupun dengan dia tidak mudah menghadapi pola pikirnya dia, tindakannya dia tidak mudah, tapi dia tahu bahwa kamu adalah orang yang tidak menyerah, gitu ya, baik terhadap dia ataupun terhadap kehidupan kamu. Nah, di sana. Jadi kamu orang yang gigih, orang yang cukup berani menghadapi tantangan-tantangan, dan bisa jadi kamu nih cukup introvert ya. Sesuai dengan kalian Virgo, cukup introvert, namun bisa dengan mudah welcome terhadap orang-orang baru yang memang kamu rasa membutuhkan bantuannya kamu. Nah, gitu ya. Dan ini bisa jadi kamu pecinta hewan, pecinta kucing mungkin, doggy mungkin, kayak gitu ya. Jadi relationship kamu bukan hanya sesama manusia, tapi tetapi kepada hewan, kepada tumbuhan, ya itu ya. Jadi mencoba untuk berharmonis dengan kehidupan itu sendiri. Nah, kita, oke. Iya, kamu adalah orang yang deep thinking. Gitu. Apa itu gitu bahasanya? Pemikir yang dalam. Nah, itu. Apa-apa itu sebelum mengambil keputusan, kamu membutuhkan waktu untuk mikir. Mikir yang mana yang paling mikir mengambil keputusan untuk tidak mengalahkan salah satunya, tetapi untuk membuat keduanya atau keadaan itu yang jadinya itu sama-sama menang. Nah, di sana ya, sama-sama menang. Jadi pikiran kamu itu mungkin mudah kalut, tetapi kamu pun dengan cepat menyadari kekalutan kamu itu sendiri sehingga segera beres. Di sana, segera beres. Jadi ibaratnya gini, kalaupun kamu diberikan pertanyaan yang mungkin jarang sekali orang bisa jawab, kamu memang butuh waktu untuk memberikan hasil dari pemikiran kamu. Cuman ketika kamu ngomong, wah iya ya, nah kayak gitu, orang akan takjub ngelihat kamu, terutama dia ini, gitu ya. Jadi kamu pemikir yang cukup dalam, memikirkan, ngerti memilah mana persoalan, mana masalah. Tidak hanya berkutat di soal masalah saja, tetapi langsung bergegas mencari persoalan sehingga terpecahkanlah, menghasilkan sebuah solusi yang baik. Nah, kayak kita ya, solusi yang baik sekali.
Walaupun usia kamu mungkin lebih muda daripada dia atau seumuran dengan dia, tetapi kebijaksanaannya kamu itu tidak lagi bisa diragukan. Nah, kadang-kadang orang ini menganggap kamu cukup misterius karenanya. Gitu, kamu tidak dengan mudah menyampaikan apa yang ada di pikiran kamu, apa yang menjadi kekalutan keresahannya kamu, karena kamu bilang kamu adalah orang yang bertanggung jawab di sana, gitu kan, sehingga kamu lebih banyak posisinya hanya diam dalam perenungannya kamu, membutuhkan jarak antara kamu dengan dunia, termaksud juga dengan dia, tetapi dia ngerti bahwa kamu memang membutuhkan me time yang seperti itu. Bukan dalam artian kamu sedang membuat batasan tembok tinggi antara diri kamu, gitu kan, tidak. Nah, di sana. Ya, kalau kamu ngomongnya tuh dikit, tapi ketika ngomong itu ada artinya, gitu. Ya. Oke, kita lihat dulu siapa lagi kamu di matanya dia. Ya, gigih banget. Kamu tuh gigih banget di sini. Kestabilan emosionalnya kamu itu sangat-sangat perlu untuk diacungi jempol oleh dia. Dan tekun. Kamu tekun sekali. Kamu kayak bisa mengerjakan sesuatu itu yang harus membutuhkan waktu lama. Gitu. Kamu betah. Bukan yang mudah bosenan kamu ini. Tidak mudah bosan kamu di matanya dia, gitu ya. Jadi ketika kamu sudah mau sesuatu, maka kamu akan berjalan ke itu, ke maunya kamu tadi itu. Kamu berusaha untuk mendapatkan yang kamu mau itu tadi, walaupun itu butuh tenaga yang besar, butuh kesabaran yang luar biasa, karena untuk mencapai itu butuh waktu yang cukup panjang, gitu ya. Tapi dia melihat bahwa kamu, ketabahan kamu, kegigihan kamu, keuletannya kamu akan bisa mendapatkan, gitu ya. Jadi dia melihat bahwa potensi hidup kamu di masa depan itu luar biasa, gitu. Karena tapi gini ya, kamu juga ini nggak muluk-muluk, karena kamu tuh punya gambaran yang tidak muluk-muluk tentang kehidupan. Makanya dia tahu bahwa apa yang kamu harapkan itu bakalan bisa mewujud nyata. Mana ngelihat tindakan kamu juga yang demikian, gitu ya, pelan, tapi ritmenya, temponya itu mantap sekali, gitu. Bukan yang gas di depan, kemudian melempem di tengah, dan akhirnya terkapar di depan sana. Enggak, kamu bukan tipe yang seperti itu. Dia lihat, ya, kamu cukup bisa memukau banyak orang, terutama dia. Walaupun mungkin kamu bilang bahwa aku kan penampilannya biasa-biasa aja, aku nggak good looking banget, tapi dia bisa melihat apa yang dari parasnya kamu, ya, dari wujud fisiknya kamu. Dia bisa ngeliat bahwa pesona kamu itu kuat banget, gitu ya. Apalagi pancaran dari inner beauty kamu itu bikin dia tidak kuasa. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh punya kayak kebutuhan bahwa ketika dia merasa lemah, butuh arahan, kebutuhan dia adalah datang dan bertanya ke kamu. Nah, seperti itu. Dalam kamu diam saja, misalnya dia ada bertanya ke kamu tentang satu hal, tapi kelihatan di situ kamu diam saja. Namun dalam diam kamu itu juga dia akhirnya, oh iya ya. Nah, kayak gitu. Jadi kamu adalah orang yang cukup bisa menginspirasinya dia. Nah, kayak gitu ya, cukup bisa menginspirasinya dia. Kita lihat dulu kayak gimana sebenarnya sosok orang ini. Kita lihat dulu ya. Iya, jadi sama-sama kalian yang kayak pemikir yang cukup handal di sana. Dan ini sama-sama tertutup. Lumayan tertutup di sini. Untuk urusan perasaan, urusan hati, mungkin itu menjadi satu topik yang agak kalian hindari ketika ada koneksi. Jadi ini hubungan kalian agak unik sedikit ya, ketemu hanya sekedar makan sambil senyum-senyum, sudah kok kayaknya ada satu hal yang enggak terlukiskan dengan kata-kata ya, tetapi yang jelasnya di situ kayak udah ngomong hati ke hati gitu. Jadi tanpa banyak-banyak berpanjang-panjang saling gombal gitu ya, tapi udah ngerti bahwa ada sesuatu yang spesial, ada tarikan yang tidak
yang tidak tampak oleh mata fisik gitu, tapi hati ini paham, hati ini ngerti. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang kalau komunikasi banyak-banyak mungkin tidak terlalu terjadi di antara kalian berdua ini ya, nggak terjadi gitu. Terutama dari dia, mari lihat dia juga yang misalnya dia mau nyampein sesuatu ke kamu, dia lebih banyak bilang, nggak usah deh disampein, ditelan aja sendiri. Kalau kamu beda, kalau kamu gini, misalnya kamu ada ingin sesuatu kamu sampaikan ke dia, kamu mungkin lebih mikir kayak gimana ya cara nyampeinnya yang baik. Kalau dia lebih kayak langsung menutup dirinya, udahlah nggak usah dibicarain aja lah, gitu. Tapi itu tetap akan menjadi suatu dorongan yang besar bagi dia untuk membuka diri sebenarnya ke kamu. Cuman kayak gitulah ya, ada pertentangan dia dengan dirinya sendiri untuk berkomunikasi secara gamblang dengan dirimu Virgo, gitu ya. Jadi orangnya ini cukup resah sebenarnya, cumannya dia agak kurang mau ya nyampein unek-uneknya dia, apa yang penyebab keresahan dan ketakutan dia tadi itu agak kurang mau dia. Nah gitu, sebenarnya orang ini introvert sama seperti kamu yang cukup introvert, namun mungkin saja dia agak lebih parah lagi nih, agak lebih besar kadar introvertnya dari kamu. Oke, ya. Oke, jadi memang sisi kelembutan hati kalian, maksudnya ketika berhubungan ini tidak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak drama di antara kamu bersama dia gitu kan, karena memikirkan orang lain, memikirkan perasaan orang lain itu seperti sebuah keharusan, terutama bagi orang ini, gitu ya. Dan kadang-kadang dia menunjukkan sikap bahwa aku dalam posisi baik-baik saja nih, gitu ya. Dan memang perjalanan hidup dia mengajarkan dia tuh harus take care terhadap dirinya sendiri. Nah itu tadi yang bisa bikin dia introvert juga, gitu ya. Nah ini adalah seseorang yang berorientasi kepada keluarga. Kalau kamu Virgo yang mari tarik di sini, kadang-kadang kamu lupa dengan orang-orang lain di sekitarannya kamu. Walaupun ini keluarganya kamu ya, kamu bisa lupa terhadap mereka karena kamu terlalu asyik dengan dunianya kamu sendiri. Kalau orang ini enggak, kalau dia peduli tentang ibunya, bapaknya, saudaranya, keponakannya dia, tetangganya dia, kayak gitu ya. Dia peduli terhadap kemanusiaan, terhadap kehidupan. Nah, jadi karena kalian ini pembawaannya sama-sama tenang, mari yakin koneksi kalian ini panjang. Koneksi kalian ini panjang. Dan boleh jadi ini sudah menjadi suaminya kamu atau sudah menjadi istrinya kamu nih ya. Boleh jadi dia sudah atau akan. Nah kayak kita tidak terlalu banyak warna-warna yang meledakkan ego dalam hubungan kalian ini ya. Enggak. Dia penampilannya ini elegan banget, elegan, charming ya. Orang betah banget dekat sama dia, dan dia tahu cara memperlakukan manusia lain itu dengan baik sekali. Itu ya. Oke, kita lihat dulu lagi siapa dia. Oke ya. Jadi orang ini juga tipe yang lumayan pemberani. Lumayan pemberani ya. Bersahabat itu luas, persahabatannya luas. Dia cukup populer di kalangan teman-temannya dia, di kalangan komunitasnya dia, gitu.
ini adalah orang yang welcome banget terhadap orang lain, semangatnya itu luar biasa membara, gitu kan. Di usia-usia muda mungkin banyak hal-hal yang impulsif yang pernah dia lakukan, gitu. Tetapi dia tidak menyesali itu, walaupun kadang-kadang itu yang justru membuat dia menjadi orang yang nanti di masa depan punya kesempatan untuk sukses. Jadi berdasarkan kesalahan, dia belajar berdasarkan kesalahan untuk membangun kehidupan dia di depan, sebagai modal kehidupan dia di depan. Biasanya ini mudah membuat orang lain, ya, terutama lawan jenis ini, tertarik ke dia, gitu ya. Ada pesona dia yang mungkin dia ini lebih mempesona dari kamu loh, Virgo. Lebih mempesona, lebih besar apanya ya, daya tariknya dia sesungguhnya, gitu. Jadi nggak usah heran kalau dia dikerumunin oleh banyak orang, banyak sahabat-sahabat gitu, atau orang banyak berusaha untuk mendekati dia, karena orang tahu ketika dengan dia, gitu ya, akan banyak kebaikan. Nah, kayak gitu. Dan sebenarnya ini cukup cocok, ini energi kalian ini. Kamu dengan kedewasaannya kamu bisa sedikit mengerem ya, mengerem tindakan-tindakan atau langkah-langkahnya dari person ini, gitu ya. Kedewasaan kamu turut andil untuk membuat dia menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, kayak kita ya. Dan ini nggak tahu ya, kayaknya anak-anak pun seneng banget sama dia nih. Anak-anak, terutama usia-usia yang belia, remaja kayak gitu ya, seneng ke dia. Gitu. Mungkin karena care-nya tadi ya, pedulinya tadi itu terhadap sesama tadi ya. Oke, kita lihat dulu. Iya. Ini sebenarnya sama ini. Kayaknya dia ini punya dua kepribadian gitu ya. Dan kayaknya hanya kamu sendiri nih yang tahu, Virgo. Dia punya dua kepribadian, kayak gimana dia di rumah dan kayak gimana dia di luar. Kalau di luar dia bisa kelihatan seperti raja atau ratu pesta, tapi sesungguhnya dia lebih senang menghabiskan waktu dengan di rumah aja, dengan dirinya sendiri saja, tapi dirinya sendiri maksudnya dengan orang-orang yang dia kasihi. Memang kalau untuk sendiri gitu ya agak sulit, dia harus ada seseorang yang kayak orang yang dia percaya banget gitu kan. Tapi daripada hura-hura di luar sana, dia sebenarnya lebih banyak di rumah, tapi lebih senang di rumah. Tapi mungkin karena mengikuti alur kehidupan yang dia harus berinteraksi dengan banyak orang kayak gitu ya, jadi mau nggak mau dia akan menyesuaikan dengan dia secara tampilan dunia dan dia secara siapa dia yang sesungguhnya, gitu ya. Orang yang lumayan tertutup gitu ya. Nah, jadi di sana, di luar dia bisa kakak kikik, hahaha gitu ya, kuat suaranya, tertawa. Tapi di dalam rumah dia bisa menjadi orang yang sangat tenang, masuk ke meditasi, yang model-model kayak gitu, yang nggak banyak omong kalau di rumah. Nah, sana ya. Jadi cukup misterius juga ini person ini, cukup misterius. Tadi untuk urusan perasaan agak dia tahan, walaupun dia kecewa gitu ya. Tetapi dia nggak ngomong, terutama tentang orang-orang yang dia kasihi. Ketika dia kecewa terhadap orang-orang yang dia kasihi, dia lebih banyak mendem. Nggak dia ucapkan itu. Karena dia takut orang nanti akan tersinggung. Jadi dia tidak mau memberikan kesan bahwa dia tidak menerima. Nah, nggak mau dia berikan kesan seperti itu. Ya, jadi ini atraktif banget sebenarnya dia di luaran sana. Tapi ya itu tadi ya, ada kayak dia punya dua kepribadian. Kayak punya dua kepribadian. Jadi beda dia di luar, beda dia di dalam. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang orang bisa salah paham terhadap dia. Orang pikir dia sedang menyata atau memberikan signal-signal
ketertarikan lah terhadap lawan jenis gitu ya. Padahal sebenarnya tidak gitu. Tapi orang bisa salah paham. Bisa yang kayak menganggap bahwa orang ini naksir sama dia kayak gitu lah. Padahal dia di situ hanya aku yang ingin berbuat baik aja kok, gitu kan? Aku ingin hanya bersahabat saja kok, hanya ingin berteman aja kok, gitu. Nah tapi tadi bisa bikin salah kaprah orangnya, gitu ya. Nah kemudian ini tipenya itu yang saya rasa betah begadang ini ya, malam-malam bermalam-malam, betah bergadang. Dan kemudian ini daya imajinasinya itu kuat sekali. Kuat sekali. Jadi sebenarnya cocok jadi seniman, jadi seniman terus jadi penulis, ini cocok. Ini juga daya imajinasinya tadi ya kuat. Dan kemudian dia begini dia, semakin dia cool, ini dia ya cool, dia ini mau bergaya cool, tapi semakin dia bergaya cool ke seseorang, orang bisa kayak semakin tergila-gila terhadap dia. Kayak gitu ya. Nah di sana terus apalagi bisa diketahui. Nah jadi hubungan kalian ini hubungan yang akan saling merawat. Hubungan akan saling merawat di sini. Kita dan nggak ada cerita egois ya. Ketika koneksi kalian terjadi, hampir-hampir tidak ada cerita egois di sini. Jadi berbahagia dengan diri dan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah itu dia dari kartu kalian. Entah kalau Marilyn kayak ada masa lalu yang cukup kelam ya. Yang kalian hadapi, ada masa lalu yang kayaknya ingin kalian lupakan di sana, tetapi justru masa lalu ini yang menguatkan kalian. Nah, itu mari tangkap ya. Ini banyak dia menyembunyikan. Banyak dia menyembunyikan tentang siapa kehidupannya dia yang sesungguhnya. Bagaimana dia di masa kecil. Nah kayak gitu ada rahasia besar yang sedang dia simpan rapat-rapat di sini ya. Dan mungkin itu akan dia bawa sampai dia mati. Nggak akan keluar. Cuman itu nanti akan terpancar dari cara hidupnya dia gitu loh. Akan mempengaruhi cara hidupnya dia. Nah kayak gitu ya. Dan orang ini intuisinya tajam banget. Tajam banget intuisinya. Jadi sebelum ada kejadian, entah bagaimana dia sudah ngerti, dia sudah paham. Dan orang seperti ini akan mencari cinta, akan mencari partner, itu yang akan mencari partner dalam urusan asmara, itu yang karena memang dia benar-benaran cinta. Gitu ya. Kalau udah jatuh cinta orang ini, itu akan everlasting. Tidak akan mudah dia berpindah hati ke yang lain. Walaupun barangkali proses penemuan dia terhadap soulmate-nya dia itu agak sulit gitu kan, tetapi ketika dia nemu yang paling klop sama dia gitu ya, tantangan, rintangan itu dia akan coba lampaui, dia akan coba lalui. Nah di sana jadi itu mari lihat ada kayak kecocokan kalian berdua di sini ya, kecocokan yang dalam banget justru, yang deep sekali justru. Nah di sana ya. Dan kemudian orang ini dia kalau jatuh cinta ke seseorang itu dia nggak lihat, dia nggak bersusah payah mencari kurangnya orang itu di mana, gitu ya, nggak mau dia itu. Jadi dia yang lebih ngelihat kesanggupannya diri dan memotivasi dia untuk menyanggupkan diri untuk membersamai orang itu. Nah, ada tuh kan beberapa orang tuh yang kayak, wah itu, sorry, ini contoh aja ya, wah itu janda, aduh aku nggak bisa lah. Dia nggak ada yang ke situ, dia nggak ada ke situ. Oh itu lain agama sama aku, nggak salah. Dia bukan kayak gitu, dia tidak ke sana. Dia tidak melihat
perbedaan-perbedaan, atau dia tidak sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Gitu ya. Bahkan dia yang mau ini berkorban. Orang bisa bilang bahwa dia konyol banget gitu loh. Bego sekali dia. Mau mengorbankan diri demi orang lain. Tapi menurut dia itu bukan pengorbanan, tapi itu adalah bentuk dari cintaku gitu loh. Itu bentuk dari kasih sayangku. Nah, di sana ya. Ya, aku ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu semangatnya dia. Karena dia melihat bahwa kebahagiaan itu bukannya limited ya. Kebahagiaan itu banyak dan bisa ditemukan di mana saja. Nah, maka dari situ dia tidak akan merasa bahwa dia dirugikan kayak gitu. Dan ini orang yang berusaha untuk menghindari konflik. Nggak mau ini frontal. Kalau nggak dipancing ya, kalau nggak dipancing bener-beneran diuji banget dia, biasanya dia tuh akan lebih banyak menahan dirinya. Gitu. Tapi ketika dia meledak, gitu ya. Dia ini jarang ini bilang kayak ngomong berantem sama orang, enggak. Tapi ketika dia udah meledak dengan kemarahan dia, itu entah bagaimana itu semesta ngerti dan seolah-olah dia tanda kutip ya kayak nyumpahin orang. Nah kayak gitu. Padahal itu hanya kayak dia marah. Bisa paham ya, maksudnya kayak dia punya kekuatan lebih yang mencelakakan orang tanpa menyentuh. Nah kira-kira kayak gitu ya, yang gambarannya gitu loh. Di sana. Karena apa katanya itu ya, ada pernah mari baca, orang baik kalau disakiti itu bahaya kayak gitu kan. Dia tipenya yang demikian. Nah, kalaupun ada koneksi di antara kalian, ada beberapa hal itu yang nggak kalian buka, tapi walaupun tidak ngomong secara bibir, tidak berkata-kata, bersuara, satu sama lain bisa mengerti bahwa ada kisah yang demikian. Ada kisah yang demikian yang dialami oleh kamu atau yang dialami oleh dia. Di sana ya. Orang ini cantik. Kita masuk secara fisiknya. Orang ini cantik, tampan, fashionable, stylish. Bisa jadi role model ini ya. Dari gaya-gayanya dia itu seneng. Kalau orang tuh nyontoh-nyontoh gayanya dia tuh seneng. Gitu. Terus tadi dia yang cukup eksklusif ini ya, menempatkan diri dia tuh cukup eksklusif di masyarakat. Ini jaminan kesuksesannya tinggi. Dia adalah seorang pasangan yang baik banget. Kalaupun kalian ini berpisah, mungkin perpisahan itu tidak diwarnai oleh drama yang macam-macam gitu ya, nggak diwarnai drama macam-macam, hanya kayak ngomong bahwa aku tidak siap, aku belum siap. Nah kayak kita ya, jadi tidak ada dendam, tidak ada luka di sana ketika perpisahan. Sama-sama ngerti, iya perpisah adalah yang terbaik. Jika ini adalah orang dari masa lalunya kamu, misalnya kamu nangkap, kayaknya dia itu orang dari masa lalu. Nah gitu ya. Nah kemudian orang ini cenderung ikal, sesuai dengan kita Indonesia ya, ikal, rambutnya tuh tebal banget. Kalau nggak hitam pekat sekali, rambutnya cenderung kemerah-merahan gitu ya. Lebih senang itu penampilannya necis untuk seorang pria, necis banget gitu, flamboyan ya, rapi. Walaupun mungkin di agak usia lebih muda, agak sedikit semau gue gitu gayanya ya, tapi makin lama nanti makin kayak bagus sekali nih penampilan, secara penampilan.
Jadi merawat dirinya itu bagus, jadi nggak mau yang kayak sembarang-sembarang pakai baju tidur itu, misalnya keluar ini pakai baju tidur, dipastikan baju tidurnya itu wangi yang memang baru gitu ya, bukan sudah dipakai 3 malam gitu. Nah di sana. Dan ini perawakannya tidak terlalu tinggi untuk wanita ya, tidak terlalu tinggi untuk wanita, tapi bodinya itu padat. Kalau ya pria mau ini tinggi besar ya. Ini padat badannya itu nggak apa tuh namanya, kurus kering, bukan kayak gitu modelnya, nggak kurus kering, padat lah. Nah kemudian warna kulitnya itu agak gelap ya, sekalinya putih, ini putih banget, tapi biasanya kebanyakan ini agak gelap ini. Nah kemudian dia ini agak seneng ya aktivitas luar ruangan orang ini, jadi mungkin kamu ngelihatnya ya seperti itulah, gelap kulitnya, terus mudah tertawa, ramah banget, langsung ketahuan dia ramah banget. Dia ini tidak mau jadi follower, biasanya nggak mau jadi follower orang ini. Dia bilang dia harus yang menjadi sentral mode gitu, karena bukannya dia sombong, tapi dia ngerti bahwa dia memang punya kualitas terbaik di dalam dirinya dia gitu ya. Jadi apa tuh namanya, suka dengan barang-barang branded, terus ada nekat-nekatnya juga ini dia ya, ada nekat-nekatnya juga orang ini. Tapi sebelum dia nyungsep, dia tahu bahwa ini kayaknya sudah salah langkah ini. Nah itu ya, tunggu dulu, biarkan Mari pelan untuk menarik energi dia ya, biar kalian bisa dapat banyak input ini, biar dapat banyak info. Nah tidak tajam ini lidahnya, nggak tajam ya, ramah, tidak mau jadi follower, tetapi dia adalah jadi sentral gitu ya, jadi yang memang pencetus apa itu, sesuatu pembaharuan, bisa juga kayak gitu. Dan orang ini motivator yang baik ya, tempat curhat. Nah ini dia tempat curhat yang asik bagi teman-temannya dia itu ya. Dan apa lagi, elegan tadi udah, kemudian dia sisi keibuannya itu kuat banget ya, sisi keibuan, kebapaan kuat banget, makanya orang nyaman sekali ke dia. Kalau dengan kamu belum tentu orang banyak nyaman gitu ya, karena bisa-bisa kamu dianggap aneh sama orang gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu ini yang dekat sama kamu Virgo. Beda dengan dia. Kalau dia dari kalangan manapun tahu siapa dia, kenal siapa dia gitu. Kalau kamu mungkin lebih memilih untuk tidak terlalu mencolok ya. Kalau dia ini, person ini, ya nggak apa-apa, mencolok pun nggak masalah. Nah yang model kayak gitu. Dan bahkan kadang-kadang mencolok itu jadi sebuah energi bagi dia untuk lebih berkarya lebih baik lagi gitu ya. Kalau dia ini berbisnis, apa aja yang dia pegang ini bisa sukses gitu ya, karena dia akan memberikan sentuhan yang berestetika di dalamnya gitu. Jadi misalnya dia ini penjual kue nih misalnya ya, penjual kue, nah tapi kotaknya itu bagus, boxnya itu bagus, nah kayak gitu ya. Kemasannya bagus, terus modelnya juga apik, cantik, nah yang model-model kayak gitu. Jadi dia nggak yang main-main mengerjakan apa itu, nggak yang main-main gitu. Dan energi dia cukup banyak, beda dengan kamu. Kalau kamu mungkin mudah ini ya, mudah lemes gitu ya, mudah lesu kayak gitu. Tapi walaupun kamu bisa kayak memotivasi dirinya kamu sendiri,
Nah, kalau dia nggak, kalau dia tuh kayaknya energinya tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya, nggak ada habis-habisnya. Nah, itu apalagi kalau orang luar ngelihat dia, mungkin di rumah dia baru kayak pijit-pijit kakinya sendiri gitu. Tapi kalau kita, orang yang di luar pagar rumahnya dia tuh akan ngelihat, wah ini orang luar biasa banget. Nah, kayak kita. Ini orang yang mau terlibat dan senang terlibat di satu hal yang besar, gitu ya. Tidak takut dengan tanggung jawab yang besar, gitu. Tidak takut dengan challenge. Dan kemudian orang ini apa ya lagi, good looking sudah, menarik banget sudah, biasanya wangi ya. Biasanya ini wangi sekali nih orangnya, wanginya tuh wangi lembut gitu. Dan ini nggak bisa dibilang dia orang biasa-biasa ya, status sosialnya juga mungkin bagus. Bisnisnya ini jalan banget, ini jalan banget. Jadi ini ngelihat uang itu hanya sebagai alat, bukan sebagai sesuatu yang perlu dikejar, karena memang dia mudah ya, mudah tarik rezeki ini. Jadi istri, kalau kita kebetulan mari Tionghoa ya, kalau di Tionghoa itu ada dibilang tuh istri yang bawa hoki gitu ya. Nah ini dia, kalau dia seorang wanita ya, istri yang bawa hoki. Dan tadi kalaupun dia sudah masuk dalam berumah tangga, gitu kan, rumah tangga, pasangan adalah satu-satunya cinta dalam hidupnya dia. Dia bisa dekat sama lawan jenis lain, tetapi tetap raja dan ratu tuh hanya orang yang sah gitu di lembaga pernikahan. Ada tuh kan orang yang kayak udah ngerti bahwa dia sudah punya suami atau sudah punya istri, tapi dia bisa lebih ngeojor selingkuhannya daripada suami atau daripada istrinya gitu ya. Ini orangnya beda banget. Ini beda banget. Nah, di sana ya. Nah, sikap mudanya itulah yang membuat dia mungkin akan tergelincir. Karena walaupun dia usianya tua, tapi tetap ada gairah-gairah mudanya itu cukup besar di dalam dirinya. Mana dia mudah lagi tadi narik lawan jenis gitu kan. Nah kemudian ini orangnya lembut tadi, baik banget. Nah mungkin itu aja dulu ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami ya Virgo ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.